Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadid Movie Time. Dan kali ini gue baru aja menonton film GJLS di aplikasi film ya. Oke, kali ini gue ngerasa ini film menghibur sekali dan cukup rada aneh dan absurd gitu film ini. Oke, film ini dibintangi oleh Bucek Depp, Nadia Arina, dan 3 bintang utama kita yang tidak lain tidak bukan adalah tim GJLS itu sendiri ya. Dia punya YouTube, punya podcast, punya ya pokoknya platform digital yang berbentuk konten gitu ya, konten hiburan. Mereka adalah komika terkenal dan tentu saja sudah populer di Indonesia, yaitu ada Rispo, ada Rigen, dan satu lagi Hipsi. 3 sahabat yang tentu saja kocak abis. Sebenarnya ini film seru ya, seru dan menyenangkan gitu. Konsepnya juga sederhana banget, simple, tapi terkesan absurd gitu. Alasannya karena mereka, pembawaan mereka, dan emang konten-konten mereka tuh emang gak jelas sesuai dengan judulnya ya, GJLS. Gak jelas gitu. Bener-bener gak jelas banget dari konsep. Posternya aja dibikin blur, gile. Kocak sih sebenarnya untuk treatment promosinya. Tapi ternyata treatment promosi yang sudah diusahain nggak menarik perhatian banyak penonton juga ya. Sangat disayangkan ternyata. Beberapa hal udah mereka usahakan, dari hadir di berbagai macam podcast dan tentu saja promosi di berbagai macam platform. Mereka sudah usahakan dengan keunikan konsep yang mereka ingin tuangkan di film ini, baik itu di media promosi maupun di filmnya itu sendiri. Yang uniknya di sini, di filmnya ini mereka juga menampilkan bloopers atau adegan-adegan yang bisa dibilang nggak sesuai skrip ya. Adegan yang salah tapi mereka masukin di dalam konten tersebut, di dalam full filmnya itu loh. Artinya ini film bener-bener kayak seakan-akan nggak niat bikinnya, padahal ini niat dengan konsep yang menurut gua ada unik ya, tentang 3 saudara yang kehilangan sosok ibu, yang sang ayahnya ini Bucek Depp harus menerima kenyataan bahwa dia harus menghidupi keluarganya ini ya, itu anak-anak 3 ini yang absurd banget ini, yang gak jelas, yang kerjanya juga gak jelas. Yang satu pawang hujan, yang satu biduan dangdut, jadi dia punya orkes gitu ya. Yang satunya lagi penjudi online yang suka main judi slot ya. Aduh, semuanya berantakan, hancur, dan bener-bener keluarga yang inilah, nggak jelas lah jatuhnya. Dia punya satu deret kontrakan gitu ya, juragan kontrakan ini sebenarnya. Bapaknya juga sebenarnya pengangguran sih, nggak punya kerjaan sih. Dia hanya mengandalkan si tempat kos ini ya, atau kontrakan ini ya, yang sebenarnya bagus, laku, cuman banyak kendala teknis dari masalah air mati dan lain-lain. Akhirnya dia berpikir kayaknya ini harus dijual aja nggak sih, biar kita dapat duit dan bisa ibaratnya menghasilkan lah untuk permasalahan yang mereka hadapi, terutama di 3 saudara ini ya. Sebenarnya dia pengen mempertahankan si bapaknya ini dengan kosan yang tentu saja penuh kenangan dari sang istri juga ya. Sebenarnya yang biasa ngurus kontrakan itu sang istrinya, tapi sang istrinya udah nggak ada. Akhirnya dia yang ngurus. Akhirnya dia juga ketemu satu sosok penghuni kos yang diajak kerjasama untuk mengurusi kos itu ya, yaitu Nadia Arina. Nah, ini sosok yang paling penting dalam kehidupan mereka, hadir sebagai solusi dari jawaban permasalahan hidup mereka ya, yang tentu saja cakep banget di sini ya. Nadia Arina pesonanya gila banget, mantep. Tapi keabsurdan yang ditimbulkan di sini itu menjadi gelitik tawa yang menurut gue sih menyenangkan ya, dari konsep komedi yang unik dan gak pernah ada di perfilman Indonesia. Tapi kekurangannya ya, yang gak suka tipe semacam ini akan merasa ini film aneh banget, benar-benar film terjelek gitu istilahnya, karena mereka nggak merasa konsep ini nggak bisa mereka terima gitu. Dengan sebenarnya film tuh dibuat dengan niat dan ketulusan, tapi ternyata dibuat dengan penuh keabsurdan, yang sebenarnya juga niat sih, tulus mereka buat, tapi ya berbeda konsep aja. Akan ada beberapa selera yang tidak masuk di beberapa kalangan karena komedinya komedi absurd banget,
yang abstrak gitu. Tapi ada yang juga akan suka dengan tipe-tipe gini yang mengikuti mereka sejak awal, karena pesona mereka emang seperti itu ya dalam dunia komedi. Kalau gue sih senang dan nyaman nontonnya, dan emang sukalah sama tipe-tipe komedi yang absurd kayak gini. Tapi itu lebih ke objektivitasnya, lebih ke subjektivitas ya, lebih ke terlihat gue emang suka tipe yang kayak gitu. Tapi dari segi penilaian film secara utuh kurang banget. Aktingnya juga ngepas banget, tapi ya untuk si hiburan sih sangat menyenangkan. Di sini gue tekanin ini film sangat menghibur. Menghiburnya itu yang paling gue tekenin, karena konsep komedinya yang unik gitu. Selebihnya masih di bawah lah, under perform dari semua, actingnya, visualnya, ceritanya juga yang terkesan simple dan ya gini-gini aja lah. Tapi itulah keunikan dari film ini, yang terutama konsep komedinya sih, sampai masukin bloopers di dalam filmnya. Kesalahan-kesalahan teknis dan kesalahan-kesalahan dalam pengambilan gambar tetap mereka masukin, itu unik sih, jarang ada kayak gitu. Oke, itu dia GJLS The Movie. Kalau gue kasih penilaian untuk sekedar hiburan, gue kasih 7 saja, cukup. 7 itu udah sangat tinggi kalau buat gue ya, terutama untuk segi konsep komedi yang menjadi nilai plus ini. Selebihnya ya nikmatin saja lah filmnya, jangan diambil pusing film semacam ini ya. Cukup nikmati dan tertawalah dengan ketulusan dan keikhlasan. Kalau nggak ikhlas ya akan sulit untuk menikmati film ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di Movie Time. Nanti gue akan nonton film-film random lainnya di platform digital lainnya. Belum sempet nih ke bioskop, mungkin next time aja lah ya kalau sempet. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan nonton, enjoy movie ever.